salafus saleh itu mereka mempersiapkan untuk berjumpa dengan tamu agung itu bukan sepekan dua pekan, tapi menunggu sejak 6 bulan sudah ditunggu. Karena ketika selesai bulan Ramadan, tamu agung tersebut pergi dan sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu kasih sayangnya pada hambanya, dan banyak keistimewaan yang Allah berikan pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pemberhentian yang cukup panjang. Pemberhentian yang cukup panjang untuk menggapai, mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah. Karena terus terang, ya artinya bahwa perubahan sebagai sunatullah, perubahan yang mendasar pada diri seseorang itu tidak mudah dirubah dalam waktu yang singkat. Itu sunatullah. Coba kita lihat ketika seseorang berangkat haji. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Dan banyak sekali mereka-mereka yang ketika hidupnya tidak istiqomah, banyak dosa, banyak maksiat, kita dapatkan pulang dari haji terjadi perubahan. Banyak terjadi. Kenapa? Karena yang tadinya hanya dia mendengar, dia sekarang melihat. Melihat yang namanya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Ka'bah, Makam Rasul, Raudhah, banyak yang dia dengar, dia lihat semuanya. Dan ketika pulang, iman pun semakin kuat. Kita lihat berapa hari? Haji nggak ada yang 1-2 hari, tidak pula 3-4 hari. Paling minim yang kita lihat 90%, 95% lebih dari 1 bulan. Terjadi perubahan. Begitu pula tempat persinggahan kita yang cukup panjang, yaitu bulan suci Ramadan. Olehnya itu perlu persiapan. Karena di bulan ini banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendapatkan pembebasan selamat dari siksaan api neraka. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, itu banyak mereka-mereka yang diselamatkan, dibebaskan, dan ditempatkan di surga Allah di bulan Ramadan. Olehnya itu perlu program. Saya memberikan analog yang sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada kalian saum Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Siapa umat-umat sebelumnya? Ahlul kitab. Agar benar-benar kalian layak untuk menjadi orang-orang muttaqin. Jadi posisi takwa itu, muttaqin itu posisi yang luar biasa. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Al-khawf minal jalil, takut sama Allah. Jadi definisi takwa itu bermacam-macam. Salah satunya al-khawfu minal jalil, takut sama Allah. Ya. Kalau orang udah takut sama Allah, berarti fafirru ilallah, larinya ke Allah. Jadi definisi takut itu man haraba syai'an farra minhu wa man khafallah farra ilaih. Jadi orang kalau takut dari sesuatu, dia pasti lari dari sesuatu itu. Umpamanya binatang buas. Tapi kalau takut sama Allah, larinya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran diamalkan. Wal qana'atu bil qalil, apa yang Allah berikan dia qana', dia bersyukur, dia menerima pemberian Allah tadi. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan siap untuk selalu siap untuk berangkat menuju Allah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu dalam posisi siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah ungkapan banyak sahabat. Ya, salah satunya Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus subah. Kalau engkau hidup di pagi hari, engkau tidak menjamin engkau akan hidup di sore hari. Dan kalau engkau hidup di sore hari, engkau tidak bisa menjamin bahwa engkau akan hidup di pagi hari. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika dibaiat sebagai khalifah ba'da salatul zuhur, kemudian dia ingin pulang dan beristirahat. Anak dia mengatakan, kapan mulai kerja wahai ayahanda? Nanti ba'dal asr, capek dari pagi, istirahat dulu. Si anak mengatakan, man yadhmanuka an ta'isha ilal asr. Siapa yang bisa menjamin ayah hidup sampai asar nanti? Ini anak belasan tahun. Siapa yang bisa menjamin? Langsung ngantuknya pun hilang. Bukankah banyak mereka-mereka yang dizolimi, mereka yang susah? Jadi kita dapatkan banyak mereka-mereka yang soleh, anak pun menjadi anak yang soleh. Memang iman tidak diwariskan, tapi contoh dan suri tauladan dari bapak dan ibu itu akan tampak pada si anak. Abu Yazid Al-Bustami hidup tahun 188 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Suatu malam dia sholat tahajud. Kalau musim dingin itu malam bisa 12 jam, 14 jam. Mungkin 1 sampai jam 2 malam. Ketika dia rakaat 10, 15, dilihat anak dia masih umur 9-10 tahun ada di kanannya. Dia percepat sholatnya. Ini subuh masih lama, mesti 4-5 jam lagi, tidur kamu. Si anak bilang, kan dalam surat Muzammil disebutin di situ bahwa Rasul sholat tahajud dan disamping para sahabat. Innaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Menceritakan, Allah menjelaskan Rasul salat thulutsai lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Bukankah itu wahai ayahanda? Sahabat berserta, aku ingin dengan ayah. Iya tahu, tapi kami masih kecil. Udah tidur dah. Apa jawab si anak? Betul, tapi aku lihat ibuku di dapur. Dulu kalau masak pakai kayu. Aku melihat ibuku memasak itu dimulai dengan kayu-kayu yang kecil. Aku takut oleh ayah. Jangan-jangan yang kecil-kecil itu aku yang dicampakkan di api neraka. Melihat anak begini, si bapak pun mengatakan, alhamdulillah, dia bersyukur. Sama seperti Umar bin Abdul Aziz. Ketika anak yang menasihati, dia peluk si anak tadi. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Aku diberikan keturunan yang ketika aku tidak istiqamah, anakku, cucuku mengingatkanku. Jadi kalau ingin menjadi orang yang soleh, ya anak-anak yang soleh, jadikan diri yang soleh. Setelah itu kita pasrah sama Allah, dialah yang memberikan hidayat. Ingin anak-anak tilawatul Quran, dia baca Quran yang banyak. Ingin anak-anak juga ke masjid, ya bapak pun ke masjid. Ingin anak menjadi anak yang jujur, ya jadi orang yang jujur. Nah, begitulah seterusnya. Nah, Ramadan inilah membentuk karakter seseorang.